Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Hanuring Ayu, SHMH, selaku pembimbing 1, dan Dr. Femi Silaswati, SHMH MKN, selaku pembimbing 2. Perkenalkan, saya Chandra Wicaksono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Badi Surakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Studi Perbandingan Penerapan Tindak Pidana Penghasutan dalam KUHP dan UU ITE. Adapun latar belakang dari proposal ini adalah sebagai berikut. Indonesia negara hukum mengharuskan tindakan pemerintah berdasarkan peraturan yang jelas. Penghasutan termasuk tindak pidana yang menyasar ketertiban umum, diatur dalam KUHP dan memerlukan kajian terkait unsur pasal dan dampaknya pada masyarakat, serta prinsip supremasi hukum dalam konteks demokrasi. Perkembangan teknologi dan media sosial mempermudah komunikasi, namun juga disalahgunakan untuk tindak penghasutan. UU ITE mengatur penghasutan melalui internet dengan sanksi tegas. Fenomena ini memunculkan kebutuhan kajian hukum atas urgensi pengaturan dan penerapan pasal penghasutan di era digital. Penafsiran pasal 160 berubah pasca putusan Mahkamah Konstitusi menjadi delik material yang mensyaratkan dampak nyata. Kasus terbaru menunjukkan penerapan pasal ini masih kontroversial. Penelitian ini penting untuk membandingkan aplikasi hukum penghasutan dalam KUHP dan UU ITE, serta menjamin perlindungan hukum yang tepat. Atas dasar latar belakang masalah tadi, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah urgensi tindak pidana penghasutan menurut KUHP dan UU ITE? Dan bagaimanakah jaminan perlindungan hukum bagi orang dengan tindakan yang dianggap melakukan tindak penghasutan? Adapun tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui urgensi tindak pidana penghasutan menurut KUHP dan UU ITE. Yang kedua, untuk mengetahui jaminan perlindungan hukum bagi orang dengan tindakan yang dianggap melakukan tindak penghasutan. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai kajian pengembangan ilmu hukum pidana terkait tindak pidana penghasutan dalam KUHP dan UU ITE, menambah literatur, serta memberikan acuan dan referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya. Manfaat praktis penelitian ini adalah memberikan masukan bagi pemerintah, mendukung kebijakan penegakan hukum dalam menangani penghasutan sesuai KUHP dan UU ITE, serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar bertindak bijak terkait tindak pidana tersebut. Kerangka berpikir. Tindak pidana penghasutan adalah usaha yang disengaja untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 160 dan UU ITE pasal 45A ayat 2. Peran teknologi dan UU ITE. Kemajuan teknologi dan media sosial berpotensi digunakan untuk penghasutan. Diatur secara khusus dalam UU ITE dengan sanksi pidana dan denda berat. Putusan MK. Pasal 160 KUHP yang semula delik formil berubah menjadi delik material yang memerlukan adanya akibat dilarang bagi
dapat dipidananya seseorang. Kemudian perlindungan hukum. Penegakan hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa penghasutan, sesuai dengan asas kepastian hukum, hak asasi, dan supremasi hukum. Masuk pada tinjauan pustaka. Pengertian tindak pidana. Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana menurut hukum. Asas legalitas menjadi dasar bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana jika diatur dalam undang-undang. Kemudian ada unsur-unsur tindak pidana di dalam undang-undang, dirumuskan detail dalam pasal-pasal hukum. Pelaku harus memenuhi semua elemen agar dapat dihukum. Kemudian ada unsur-unsur tindak pidana, melibatkan perbuatan manusia, melawan hukum, diancam dengan pidana, pelaku dapat bertanggung jawab atau dimintai pertanggungjawabannya, dan ada kesalahan. Pengertian penghasutan. Penghasutan adalah usaha sengaja membangkitkan kemarahan atau permusuhan agar orang lain melakukan tindak pidana lebih serius dari membujuk, harus di muka umum. Kemudian perlindungan hukum. Upaya memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia agar dapat menikmati haknya dengan aman, mencakup kepastian hukum, dan adanya sanksi bagi pelanggar. Kemudian unsur perlindungan hukum meliputi perlindungan pemerintah, jaminan kepastian hukum, hubungannya dengan hak warga negara, dan adanya sanksi. Kemudian ada bentuk perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum ada dua, yaitu preventif, pencegahan sebelum adanya pelanggaran, dan represif, penegakan sanksi setelah adanya pelanggaran. Kemudian ada pengertian putusan hakim. Putusan pengadilan sebagai alat penyelesaian sengketa yang mengedepankan kepastian hukum dan keadilan. Jadi, putusan hakim harus menyelesaikan sengketa. Itu yang diharapkan. Kemudian ada penelitian terdahulu. Ada Ahmad Fauzi pada tahun 2021 dengan judul Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Penghasutan di Media Sosial berdasarkan UU ITE. Kemudian ada Dewi Lestari tahun 2022 dengan judul Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Penghasutan dalam Perspektif KUHP dan UU ITE. Masuk pada kajian teori. Dalam perspektif teoritis ada perbuatan manusia, sifat melawan hukum, diancam dengan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan. Dalam perspektif undang-undang, dari sudut pandang undang-undang, unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Kemudian ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif menggunakan studi kasus. Dalam hal ini, kasus yang saya ambil adalah putusan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo, putusan nomor 153. Populasi dan sampel. Pada populasi,
semua kasus tindak pidana penghasutan di Indonesia sesuai KUHP dan UU ITE. Pada sampel ada putusan Pengadilan Negeri nomor 153 garis miring PD garis miring 2024 garis miring PN Sukoharjo sebagai studi kasus utama dalam penerapan hukum penghasutan. Kemudian jenis dan sumber data. Data primer ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian ada putusan nomor 153 garis miring PD garis miring 2024 garis miring PN Sukoharjo. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 garis miring PUU strip Romawi 7 garis miring 2009. Kemudian ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau sering kita sebut dengan ITE. Data sekunder ada buku, dokumentasi resmi, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung kajian tentang tindak pidana penghasutan. Kemudian ada jadwal penelitian. Dimulai dengan pengajuan judul pada bulan November 2024, kemudian pengajuan usulan penelitian, seminar usulan penelitian, dan penyusunan skripsi pada Desember 2024. Kemudian ada penggandaan dan persiapan ujian pada Februari 2025. Demikian presentasi proposal skripsi yang saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.